Jumpa lagi bersama kami Berkah Official 52. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini kami adalah beban. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas tentang flora dan fauna yang ada di pulau paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Pulau Leti, tepatnya di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Teman-teman semua, ada nggak ya yang pernah ke pulau paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selain Pulau Rutendao di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Nah, pulau yang kami maksud adalah Pulau Leti yang bergabung dengan Provinsi Maluku sejak tahun 1925 yang sebelumnya tergabung dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, yaitu Republik Demokratik Timor Leste dan benua Australia. Teman-teman semua, di Pulau Leti kamu dapat menemukan sejenis bunga bangkai yang akan tumbuh dan mekar sekitar bulan Oktober hingga akhir November. Masyarakat menyebutnya sebagai bunga bangkai karena aroma khas bangkainya yang sangat menyengat. Warna merah kecoklatan yang menjadi warna khasnya pun sangat memikat mata meskipun aromanya yang begitu menyengat hidung, para pemburu tanaman unik dan langka akan berusaha untuk menemukannya. Bunga bangkai ini pada umumnya mekar dalam 7-14 hari menurut catatan terlama mekarnya, dan akan layu dan mati setelahnya. Bunga bangkai ini tidak mekar setiap tahun sehingga membingungkan para peneliti yang melakukan penelitian terhadap siklus kehidupan bunga bangkai ini. Sebagai catatan, bunga ini tidak beracun dan tidak memiliki efek samping seperti iritasi. Bunga bangkai ini juga bisa disentuh asalkan Anda siap menahan nafas Anda di dekatnya. Teman-teman, selain bunga bangkai tadi, Pulau Leti juga memiliki bermacam-macam jamur yang hidup di tanah dan kayu. Ini adalah jamur tanah. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai jamur payung karena bentuknya yang mirip payung. Mereka juga menyebutnya dengan sebutan kuku dalam bahasa daerah setempat, dan pada umumnya jamur ini bisa dikonsumsi. Nah, teman-teman, kalau yang ini adalah jamur kayu. Dan di antara bermacam-macam jamur di Pulau Leti, jamur inilah yang sangat unik karena bentuknya yang mirip telinga tikus. Masyarakat awam menyebutnya jamur telinga tikus. Jamur ini memiliki struktur yang sangat lunak dan kenyal. Pada umumnya, jamur ini bisa dikonsumsi loh. Bagaimana? Kamu tertarik untuk mengonsumsinya atau hanya sekedar menyentuhnya karena bentuknya yang imut dan lucu? Kalau jamur jenis ini, pasti kamu tahu kan? Jamur ini adalah jamur ekor merak karena umumnya jamur ini mirip ekor merak. Dan tentunya sudah sangat populer di semua kalangan karena hampir ada di semua wilayah Indonesia. Umumnya jamur ini memiliki struktur lentur atau fleksibel seperti karet dan tidak mudah patah. Belum ada catatan resmi apakah jamur ini bisa dikonsumsi atau tidak. Berikutnya ada jamur payung mini. Jamur ini disebut dengan payung mini karena ukurannya yang mungil. Namun, jangan salah ya, meskipun ukurannya yang mungil, jamur ini tidak bisa dikonsumsi karena memiliki zat yang dapat membuatmu berhalusinasi ketika mengonsumsinya. Meskipun belum ada catatan resmi, namun cerita yang diwariskan secara turun-temurun tetap dipegang erat oleh masyarakat lokal, dan kami berharap suatu waktu ada tim khusus yang turun ke pulau ini untuk melakukan observasi terkait tanaman dan hewan yang ada di pulau ini. Apakah tali hutan yang berbahaya ini ada di daerah kalian, teman-teman?
Teman-teman semua, tali hutan ini adalah salah satu jenis tali yang cukup berbahaya karena ketika kamu menyentuhnya tanpa berhati-hati maka kamu akan mengalami luka tergores seperti terbakar karena tali ini memiliki struktur kasar seperti kertas pasir yang biasanya digunakan oleh para tukang kayu. Sejauh yang kami ketahui, tali hutan ini hanya ada di Pulau Leti. Akan tetapi bila kamu menemukannya di daerahmu, komen di kolom komentar ya teman-teman. Bunga cantik ini ada nggak di daerah kalian? Nah, teman-teman, bunga cantik ini saking banyaknya di Pulau Leti sampai kadang-kadang dianggap mengganggu bagi sektor pertanian. Bunga cantik ini atau biasa disebut bunga taigem oleh masyarakat lokal, memiliki bermacam-macam variasi warna, mulai dari warna orange, merah, putih keunguan dan masih banyak lagi. Meskipun dianggap mengganggu bagi sektor pertanian, namun terkadang kehadiran bunga ini dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kita kali ini. Untuk video hewan atau fauna di Pulau Leti nanti di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.